Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, jajaran Polres Pringsewu berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pria di sebuah Lapotuak di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Petugas mengamankan 2 orang pelaku, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kasus ini diekspos pada Kamis 8 Januari 2026. Kepolisian Resor Pringsewu berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia di sebuah Lapotuak yang berada di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tanggamus. Hal ini diungkap langsung oleh Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra. Dirinya mengatakan peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu 20 Desember 2025 sekitar pukul 00.05 waktu Indonesia bagian Barat di Lapotuak milik Sugeng yang berada di Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo. Korban diketahui bernama Legiman. Ia meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian dada kiri dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol. Keributan berubah menjadi aksi kekerasan secara bersama-sama. Korban diketahui tidak membawa senjata, namun salah satu pelaku justru datang membawa senjata tajam jenis bandik dan langsung menusuk korban. Ada 3 pelaku, yang satu masih di Bengkulu atas nama Doni, kemudian yang di Sawaran atas nama Nofri. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Doni Pratama, Nofrianto, dan Supri. Doni Pratama berperan sebagai pelaku penusuk. Nofrianto memegang tubuh korban, sedangkan Supri turut mendorong korban saat pengeroyokan terjadi. Doni Pratama berhasil ditangkap di kawasan hutan lindung Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, setelah sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas karena melawan dan berupaya melarikan diri saat penangkapan. Polisi melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 458 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 262 ayat 4 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Fatoni belum berkenan memberikan keterangan kepada wartawan terkait adanya indikasi aliran dana bantuan operasional kesehatan Puskesmas tahun 2024 ke Dinas Kesehatan melalui Forum Puskesmas Tulang Bawang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Fatoni, bungkam terkait adanya indikasi bukti transfer dari 20 puskesmas melalui Forum Puskesmas yang terindikasi mengalir kepada Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Aliran dana BOK 20 puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 itu dikumpulkan melalui Forum Puskesmas berinisial S dan ENS. Lalu disetorkan kepada Ketua Forum Puskesmas berinisial IZ. Pada tahun 2024, dana BOK puskesmas yang dikumpulkan mencapai 600 juta rupiah. Dana tersebut terindikasi mengalir kepada pejabat Dinas Kabupaten Tulang Bawang. Indikasi temuan kami atas penggunaan dana BOK yang dilakukan transfer dari puskesmas atau PKM kepada 2 orang nama yang berinisial S dan inisial E. Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak puskesmas belum dapat dikonfirmasi terkait bukti transfer dana yang terindikasi mengalir kepada pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono dan Akifullah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan lahan yang diusulkan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat telah memenuhi syarat teknis pada Kamis 8 Januari 2026. Lahan seluas 9 hektar tersebut akan dibangun pada bulan Agustus mendatang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan
lahan yang diusulkan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat telah memenuhi syarat teknis. Pada Kamis 8 Januari 2026, lahan seluas 9 hektar tersebut akan dibangun pada bulan Agustus mendatang. Penilaian disampaikan usai survei lapangan di Desa Kantong Panarangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Berdekatan dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip, survei dilakukan jajaran Direktorat Jenderal PUPR melalui Pendi selaku Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis. Lahan seluas 9 hektar yang disiapkan Pemkab Tubaba dinilai layak dari sisi luasan, konrut tanah hingga aksesibilitas. Meski demikian, pihak PUPR menyampaikan saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat tanah, dokumen KTR hingga KKPR yang direncanakan segera disampaikan. Sekolah rakyat direncanakan dibangun secara terpadu, mencakup gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah ibadah, gedung serbaguna, serta fasilitas olahraga lengkap dengan estimasi anggaran mencapai 200 miliar rupiah. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Yang selanjutnya pemirsa, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK, termasuk PPPK paruh waktu, tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa maupun perangkat desa. Hal ini diungkap oleh fungsional analis kebijakan ahli muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, Novia, yang mengatakan larangan rangkap jabatan merupakan hasil koordinasi pembinaan pemerintah desa dengan Badan Kepegawaian Negara. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa maupun perangkat desa. Hal ini diungkap oleh fungsional analisis kebijakan ahli muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, Novia, yang mengatakan larangan rangkap jabatan merupakan hasil koordinasi pembinaan pemerintah desa dengan Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa PPPK tidak diperbolehkan mencakup jabatan sebagai kepala desa maupun perangkat desa. PPPK yang bersangkutan diwajibkan memilih salah satu jabatan. Larangan berkaitan dengan perjanjian kerja yang melekat pada PPPK. Apabila PPPK tetap merangkap jabatan sebagai aparatur desa, dikhawatirkan target dan capaian kinerja PPPK tidak dapat terpenuhi. Aparatur desa yang kemudian diangkat menjadi PPPK wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai aparatur desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Terkait sosialisasi kebijakan tersebut, Novia menyampaikan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti secara berjenjang di daerah. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menjalani kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Kerjasama dilakukan dengan skema bisnis to bisnis antara badan usaha milik daerah kedua provinsi. Lampung akan memasok produk tapioka dan Jawa Tengah akan mendatangkan bawang merah ke Provinsi Lampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Elvira Umihani, menjelaskan kerjasama tersebut melibatkan BUMD Wahana Raharja Mandiri milik Lampung dengan BUMD PT JAP Jawa Tengah. Kerjasama ini, Lampung akan memasok produk tapioka ke Jawa Tengah. Lalu Jawa Tengah akan mengirimkan bawang merah untuk memenuhi kebutuhan Lampung yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Menurutnya permintaan tapioka dari Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas singkong Lampung, sekaligus membantu petani yang selama ini kesulitan menjual hasil panen akibat keterbatasan daya tampung pabrik. Ditambahkan Elvira, pengiriman bawang merah dari Jawa Tengah akan dilakukan ketika harga bawang di Lampung mengalami kenaikan signifikan. Ia menambahkan pembahasan teknis pengiriman seperti volume, spesifikasi produk hingga jadwal distribusi masih akan dibahas lebih lanjut oleh kedua BUMD. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan data kebutuhan dan produksi pangan. Selain tapioka, Elvira berharap kedepannya kerjasama antar daerah tidak hanya terbatas pada satu komoditas. Lampung dinilai memiliki banyak produk pangan dan hortikultura unggulan yang berpotensi dipasarkan ke provinsi lainnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi.
bersama narasumber terpercaya mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, kinerja Menko Pangan Zulkifli Hasan banjir apresiasi dan pujian menyusul Presiden Prabowo Subianto. Pada Rabu 7 Januari 2026, mengumumkan Indonesia swasembada beras. Menko asli orang Lampung itu dinilai sukses menuntaskan pekerjaan besar yang diperintahkan Presiden jauh lebih cepat dari target. Presiden menargetkan 3 tahun Indonesia kembali swasembada beras. Baru setahun Prabowo memimpin, cita-cita besar itu akhirnya terwujud. Presiden mengapresiasi kinerja kementerian terkait dan semua pihak yang dikoordinasi oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. Hingga 2 tahun lebih cepat mampu mewujudkan Indonesia swasembada beras. Presiden mengaku bangga bisa secara resmi mengumumkan Indonesia kembali mencapai swasembada beras dalam acara panen raya dan pencanangan swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 7 Januari 2026. Capaian tersebut diraih hanya dalam 1 tahun lebih cepat dari target awal pemerintah. Prabowo menegaskan swasembada beras merupakan tonggak penting bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara benar-benar merdeka jika kebutuhan pangan rakyatnya masih bergantung pada negara lain. Presiden menjelaskan target swasembada awalnya dipatok dalam jangka waktu 4 tahun. Namun seiring konsolidasi kebijakan dan kerja keras seluruh jajaran, target tersebut tercapai menjadi 3 tahun dan akhirnya berhasil dicapai hanya dalam 1 tahun. Prabowo menyebut pencapaian tersebut sebagai bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi para menteri Kabinet Merah Putih atas peran aktifnya mewujudkan swasembada beras tersebut. Secara khusus, Mentan Andi Amran memuji Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang disebutnya Menko terbaik selama Mentan Andi Amran berada di pemerintahan. Dibanjiri apresiasi dan pujian, Menko Pangan Zulhas malah merendah bahwa keberhasilan Indonesia kembali swasembada beras adalah berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Disebutkan Zulhas, Presiden Prabowo bukan saja mampu memotivasi seluruh bawahannya untuk bekerja sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah jika menyangkut kepentingan bangsa, tapi juga langsung memberi contoh. Di sela-sela pengumuman Indonesia swasembada beras, Menko Zulkifli Hasan dan Mentan Amran tampak kompak mendampingi Presiden Prabowo Subianto menumbuk padi di lesung bersama para petani. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo naik ke panggung bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Mentan Amran didampingi sejumlah petani. Presiden memegang alu dan menumbuk padi yang telah disiapkan di dalam lesung sebagai simbol keberhasilan dan kemandirian pangan nasional. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kementerian terkait serta para petani atas kerja keras dan dedikasi dalam mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Di hadapan ribuan petani, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada di seluruh sektor pangan secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, peristiwa kebakaran terjadi di Bekon Canggu, Kecamatan Batu Berat, Kabupaten Lampung Barat pada Kamis 8 Januari 2026. Rumah yang diketahui milik Jalal ini luluh lantak dilahap si jago merah. Aparat menerjunkan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Sebuah rumah milik warga di Bekon Canggu, Kecamatan Batu Berat, Kabupaten Lampung Barat, habis dilahap si jago merah pada Kamis 8 Januari 2026. Peristiwa kebakaran ini menggegerkan warga setempat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Rumah yang terbakar diketahui milik seorang warga bernama Jalal. Kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat kepulan asap tebal mengumpal keluar dari dalam rumah. Melihat kondisi tersebut, warga kemudian berupaya memberikan pertolongan awal sambil melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Kasat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Barat, Domi, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke rumah warga lainnya. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga setempat. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Lampung sejak Kamis malam
8 Januari 2026, menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Mesuji dan Waikanan. Akibatnya, beberapa rumah warga terendam akibat luapan sungai yang tidak dapat menampung derasnya debit air. Banjir merendam beberapa daerah di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Waikanan, pada Kamis 8 Januari 2026. Akibatnya beberapa rumah warga terendam air. Di Kabupaten Mesuji, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat banjir terjadi di Desa Muara Tenang, Desa Harapan Mukti, dan Desa Trikarya Mulia, Kecamatan Tanjung Raya. Genangan air juga dilaporkan terjadi di Desa Labuhan Batin dan Desa Kebun Dalam, Kecamatan Waiserdang, serta Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Mesuji, Mulyadi, mengatakan banjir disebabkan tingginya intensitas hujan yang membuat aliran sungai meluap. Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 90 cm. Saat ini sebagian lokasi sudah mulai berangsur surut. Meski tidak ada laporan korban jiwa, puluhan rumah warga serta ratusan jalan terdampak banjir dengan ketinggian air yang bervariasi. BPBD Mesuji menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat curah hujan masih tinggi di awal tahun. Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Waikanan. Curah hujan tinggi menyebabkan sungai Waiserupa di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, meluap dan merendam jalan penghubung antar kampung. Luapan air diduga terjadi karena sungai tidak lagi mampu menampung debit air hujan. Dari Mesuji, Waikanan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pasca banjir yang merendam beberapa daerah di daerah perbatasan Mesuji, Tulang Bawang, Waikanan, muncul seekor buaya rawa berukuran panjang 3 meter di kanal saluran irigasi persawahan. Keberadaan reptil besar ini menjadi perhatian masyarakat yang harus waspada saat menjalani aktivitas di daerah persawahan. Buaya berukuran sekitar 3 meter ini berjemur di sebuah tumpukan karung di persawahan warga di Kampung Mulyodadi, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Seorang pemancing yang melihat keberadaan buaya ini langsung mengunggah video di media sosial dan viral. Reptil besar ini muncul pasca banjir merendam daerah tersebut. Ketika air mulai surut, buaya menampakkan diri. Meskipun buaya ini tidak mengganggu, namun warga tetap khawatir dengan kemunculannya. Menurut warga, buaya ini muncul dari sungai. Di Pada, selain itu, juga buaya kerap bersembunyi di rumput tebal yang ada di kanal persawahan warga. Sungai Pidada, Pak, dari ujung sana. Kadang ada yang bertempat tinggal, dia masih kecil di sini kan gitu kan. Makanya udah beberapa tahun dia menjadi besar gitu, Pak ya. Warga berharap agar pihak BKSDA dapat segera turun tangan, mengingat kehadiran buaya yang diperkirakan lebih dari satu ini kerap muncul dan membuat khawatir warga serta melakukan pencucian kanal. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, puluhan warga Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, mendatangi kantor cabang Kejaksaan Negeri, Krui, dan Polres setempat pada Kamis 8 Januari 2026. Massa yang terdiri dari keluarga korban dan penduduk setempat ini menuntut penegakan hukum, tetap menahan tersangka pembunuhan kakak adik berinisial ES berusia 19 tahun. Aksi dipicu beredarnya isu bahwa masa penahanan tersangka akan segera berakhir. Warga khawatir tersangka bebas dari segala tuntutan hukum sebelum kasusnya maju ke meja hijau. Paman korban Alfianto di sela-sela aksi menyampaikan bahwa situasi di desa bisa menjadi tidak kondusif jika tersangka benar-benar pulang ke kediamannya. Menurutnya, warga sudah cukup bersabar mengikuti prosedur hukum selama berbulan-bulan. Namun jika keadilan tidak tegak, massa mengancam akan melakukan tindakan anarkis. Keluarga korban lainnya, Sahroni Effendi, juga mempertanyakan alasan kepolisian yang menyebut alat bukti belum mencukupi, padahal tersangka sudah tertangkap sejak September 2025 lalu. Yang menilai proses hukum berjalan di tempat tanpa ada kepastian yang jelas bagi keluarga korban.
Merespon tekanan massa, Kepala Cabraji Lampung Barat Dikrui, Yogi Ferdika, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas. Meskipun saat ini bola panas masih berada di tangan penyidik Polri untuk melengkapi berkas. Jaksa peneliti terus mengawal prosesnya. Lebih lanjut, dia memastikan perkara tetap berlanjut. Pihaknya terus memberikan sarana kepada penyelidik kepolisian terkait alat bukti yang harus dipenuhi agar kasus ini secepatnya masuk ke tahap persidangan. Diketahui kasus pembunuhan tragis menimpa kakak adik di bawah umur ini sempat menggegerkan pesisir barat pada tahun 2025. Setelah penyelidikan selama 4 bulan, polisi menangkap ES di kediaman pada 12 September 2025 tanpa perlawanan. Hingga saat ini publik terus memantau kelanjutan kasus yang menyita perhatian luas tersebut. Dari pesisir barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung kesiapan operasional Bandara Raden Intan II pada Kamis 8 Januari 2026. Pasca kembali ditetapkan sebagai bandara berstatus internasional. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pelayanan dan fasilitas siap mendukung penerbangan internasional. Bandara Raden Intan II dijadwalkan akan melayani penerbangan internasional perdana pada 2 Februari 2026. Penerbangan tersebut merupakan penerbangan umroh dengan rute Lampung Haiku Jeddah. Ia bekerja sama dengan maskapai Hainan Airlines. Untuk memastikan kesiapannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengunjungi bandara kebanggaan masyarakat Lampung itu. Menurutnya, keberadaan penerbangan internasional akan mempermudah akses warga Lampung, khususnya jemaah umroh dan haji. Dirinya menambahkan kebutuhan penerbangan internasional dari Lampung cukup tinggi. Setiap tahunnya, jemaah umroh asal Lampung mencapai sekitar 23.000 orang. Sementara jemaah haji mencapai lebih dari 7.000 orang. Selain itu, Lampung memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Sepanjang tahun 2025, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lampung diperkirakan mencapai 22 hingga 23 juta orang, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Gubernur Mirza menambahkan Lampung juga menjadi salah satu daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri setiap tahunnya. Hal tersebut dinilai menjadi potensi trafik pembangunan internasional yang cukup menjanjikan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berencana memperbaiki 62 ruas jalan pada tahun 2026. Perbaikan menelan anggaran senilai 1,25 triliun rupiah. Selain perbaikan jalan, Dinas BMBK juga akan membangun 7 jembatan. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah pada Kamis 8 Januari 2026. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berencana memperbaiki 62 ruas jalan pada tahun 2026. Perbaikan penelan anggaran senilai 1,25 triliun rupiah. Selain perbaikan jalan, Dinas BMBK juga akan membangun 7 jembatan. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah pada Kamis 8 Januari 2026. Dirinya menjelaskan, panjang total ruas jalan yang akan diperbaiki masih belum dihitung secara rinci, karena setiap ruas memiliki panjang yang berbeda. Sebagian besar penanganan jalan nantinya akan menggunakan konstruksi rigid atau beton. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Lampung agar kualitas jalan lebih tahan lama. Dari total 62 ruas jalan yang direncanakan, Taufik mengatakan sebanyak 17 ruas diantaranya akan dibiayai melalui skema pinjaman daerah yang telah diajukan oleh Pemprov Lampung ke Bank BJB. Dengan besarnya anggaran yang disiapkan, Taufikullah optimis target kemantapan jalan Provinsi Lampung akan melampaui target rencana strategis daerah, di mana target jalan mantap pada Lampung 2026 ini ditetapkan sebesar 80,8%. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.